Ada orang bertanya, saya paham. Ada orang yang bertanya memang dia tidak tahu. Ada orang bertanya memang niatnya menyoal, ingin mengetahui kebodohan saya. Ini dua pertanyaan yang saya juga paham dengan mimiknya ini. Jadi artinya dalam berkomunikasi ada namanya body language, ya, dengan gestur tubuh. Jadi itu kita dalam berkomunikasi jangan berkaitan verbal hanya ucapan dan kalimat. Ada gerak tubuh, ada senyuman, ada lirikan mata. Semua ini menjadi pendahuluan dari sajak ini, bahwa tidak di dalam senyumanmu itu, di dalam kerlingan matamu itu menyembunyikan bahasa istimewa yang tidak mungkin bisa dipahami oleh orang lain. Hanya aku yang paham. Karena tidak akan mampu menginterpretasikan dengan bahasa manusia biasa. Senyuman, makanya ada nyengir, ada apa lagi? Mesem, kalau bahasa Jawa ya ada merengut, kan? Itu semuanya membawa arti bahwa senyuman, pandangan dan sebagainya. Saya melihat mata orang saja, saya bisa paham kok orang itu suka atau tidak suka dengan saya. Gerakan-gerakan yang ada semua itu merupakan komunikasi kita, tidak terbatas dengan percakapan yang menggunakan bahasa ini. Bahkan ketika kita sudah mencapai tingkat spiritual yang sudah tinggi, percakapan kita tidak usah pakai bahasa lagi. Ya, aku tahu ada orang yang mencintai, sekalipun dia tidak pernah mengatakan apapun. Dari cara jalannya, ya kan, dia menunggu digoda oleh saya, tahu saya. Ada orang yang bergerak satu sengaja ingin menggoda saya. Ada orang yang bergerak menghina saya paham, dan itu tanpa kata-kata. Komunikasi kita akhirnya yang tertinggi, bahwa ada gelombang rohani yang bisa berkomunikasi tidak menggunakan bahasa lagi. Cerita para wali saya ulangi lagi di sini untuk mengingat kita bahwa ada seorang murid di Irak setelah berguru selama sekian puluh tahun. Ilmu guru sudah terjajaki semua, sudah didalami semua. Si murid ingin mencari ilmu yang lebih tinggi lagi. Kata gurunya, ilmu saya sampai di sini. Kalau pengen yang lebih tinggi lagi, bikin S2, S3 ya silakan ke pesantren yang lain. Direkomendasikan silakan adanya di Lebanon di sana. Akhirnya si murid itu berangkat mencari guru spiritual yang lebih tinggi lagi. Setelah dia menghadap kepada sang mursyid, ya, diterima, silahkan kalau Anda belajar di sini. Setiap hari sholat berjamaah, lalu duduk berkeliling sambil memutar tasbih sampai masuk asar. Habis asar duduk berkeliling lagi, muter gitu sambil pegang tasbih. Sampai berhari-hari, sampai murid tadi bertanya, Pak Kiai, kapan ngajinya? Kapan perkuliahannya? Masa tiap hari begini? Tiap hari begini. Oh, di sini ini pengajian kami ini setiap habis sholat, bereng ngaji, bereng sholat, bereng ngaji. Setiap habis sholat kita ngaji. Tadi itu iya. Dengan duduk itu iya, sambil memutar tasbih iya. Pelajaran apa yang disampaikan? Akhirnya sang guru nanya kepada satu muridnya, tadi ba'da zuhur pelajaran apa? Balaghah. Apa yang saya terangkan? Bab isti'arah. Lalu ada yang bertanya, enggak ada. Siapa? Apa bedanya isti'arah dengan pasif? Jadi dalam keadaan diam itu terjadi perkuliahan. Ya. Wahai anakku, kita berkomunikasi di sini sudah tidak perlu menggunakan bahasa lagi. Terima kasih.